Tajami. Tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Saudara kita menanyakan ini, pilih mana, punya Tuhan yang bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Dia memilih Tuhan yang tidak bisa dilihat. Katanya dan menurutnya itu adalah Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang bisa dilihat itu Tuhan yang tidak benar. Benarkah demikian? Ayo kita bahas. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa dilihat? Jawabannya bisa dilihat dan tidak bisa dilihat karena Tuhan terlalu ajaib dan pengetahuan Tuhan begitu luas dan tak terselami pikirannya dan jalan-jalannya. Yang pertama, Tuhan bisa dilihat, itu bisa juga diartikan berhala. Ya, manusia membuat Tuhan, membuat patung sehingga kelihatan di depan mata dan untuk disembah, untuk dijadikan Tuhan sehingga rasanya dekat dan bisa dilihat berarti kelihatan di depan mata. Tuhan tidak bisa dilihat karena Dia adalah roh. Roh itu tidak terbatas tempat, waktu, dan ruang. 2 Korintus 3 ayat 17, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Menyembah Dia haruslah dengan roh dan kebenaran. Yang kedua, Tuhan tidak bisa dilihat karena Dia bukan hanya roh, tetapi terang yang tidak terhampiri. Cahaya yang begitu terang, manusia tidak dapat mendekatinya. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satu yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Yang ketiga, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Ini syarat mutlak karena Dia Tuhan yang kudus. Harus dengan kekudusan kita dapat bertemu dengan Tuhan dan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang keempat, Tuhan bisa dilihat karena Dia Tuhan yang hidup, dapat menampakkan dirinya, Dia dapat memperlihatkan siapa dirinya, karena Dia ingin dikenal oleh semua manusia. Yang kelima, Tuhan bisa dilihat karena Dia dapat melakukan segala perkara, dan itu adalah keajaibannya dan bukti kemahakuasaannya. Dia yang adalah firman menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus, supaya bisa berbicara kepada manusia dengan bahasa manusia. Yesus adalah pernyataan Tuhan yang datang dari surga untuk menggenapi janji keselamatan kepada semua manusia. Dia yang jauh menjadi dekat. Dia menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan, perantara perdamaian. Dia yang tidak terhampiri dapat menghampiri manusia. Dia yang tidak bisa dilihat dapat memperlihatkan dirinya dan mendatangi manusia. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Lukas 19 ayat yang ke-10. Pertanyaan balik, jika Dia Tuhan yang hidup, pilih mana? Punya Tuhan yang bisa bicara atau tidak bisa bicara sama sekali? Silakan jawab dan temukan kebenarannya, saudaraku. Aneh bukan? Jika katanya Tuhan yang hidup tetapi tidak bisa bicara dan tidak pernah berbicara sama sekali. Masa Tuhan kalah sama setan yang bisa berbicara kepada manusia? Ya, temukan Tuhan yang benar dan temukan kebenarannya. Tuhan memberkati.